Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah semester 1, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita belajar tentang pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan husna artinya bagus. Asmaul Husna artinya nama-nama yang bagus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya ada 99 nama. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Setelah kita mengetahui pengertian Asmaul Husna, mari kita lanjutkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Mengenal sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro, yang berarti menutupi. Al-Ghaffar berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Mari kita perhatikan dalil berikut ini. Al-Quran menyebutkan kata Ghaffar sebanyak 5 kali. Di antaranya pada Al-Quran surat Nuh ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran surat Nuh ayat 10. Untuk dalil yang kedua adalah surat Toha ayat 82. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Quran surat Toha ayat 82. Anak-anak sekalian, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah dosa. Apakah dosa itu? Dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau dosa diampuni,
maka hati menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Ketika itulah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tidak cukup Allah mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Alangkah banyaknya orang yang berbuat dosa di dunia ini. Alangkah banyak orang yang berbuat maksiat. Tetapi Allah menutupi aib-aib itu agar tidak diketahui yang lainnya. Ada salah seorang pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu dengan menyontek. Aktivitas menyontek yang dia lakukan tidak pernah ketahuan sehingga beberapa kali. Baru pada perbuatannya yang kesekian kalinya ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan, pertama kali Allah masih menutupi rahasianya. Yang kedua, Allah pun masih menutupi. Boleh jadi pada kesempatan itu Allah masih berikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun, ketika ia melakukan yang ketiga kalinya, Allah membukakan rahasianya di hadapan gurunya sehingga kecurangannya terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya tadi. Anak-anak sekalian, Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah. Menutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Allah Tuhan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan kita. Di antaranya dengan cara yang pertama adalah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, menghindarkan diri dari prasangka buruk. Yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan. Yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain. Mengenal sifat al-afu. Secara bahasa, kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-afu berarti yang Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memaafkan dengan menghapus, menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan hamba-hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih tsumma buya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Yang artinya, demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Hajj ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah yang tetap dan terus maha mulia. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun dia berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta, pasti telah memaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maaf, ataukah kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? Tidak banyak orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang tinggi, sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi maaf kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149. Memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat kemuliaan. Siapapun yang dapat membiasakannya akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperoleh pahala yang besar dan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup, seperti sulit untuk belajar, sulit bergaul, perasaan takut, dan sejenisnya. Perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun, Al-Afu memiliki arti lebih daripada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah Maha Pemberi maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Adapun Al-Afu, Allah Maha Pemberi Maaf. Dengan Al-Afu, Allah telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya, seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, pemberian maaf lebih istimewa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tidak banyak ibadah, maka dipandang mahsyar akan mendapati Allah sebagai Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda jika kita melakukan dosa, lalu bertobat, giat ibadah, maka di padang mahsyar kita memperoleh maaf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, karena
sudah dihapuskan. Hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Seorang muslim yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meladani sifat pengampun Al-Ghaffar dan pemaaf Al-Afu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas akan memperoleh hikmah. Di antaranya, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi karena itu bukan kemuliaan. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berbuat salah ataupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya, berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Barang siapa memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Mari kita lafalkan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Diawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir Al-Khaliq, Al-Bari Al-Musawwir, Al-Ghaffar Al-Qahar, Al-Wahhab Ar-Razak, Al-Fattah, Al-Alim Al-Qabid, Al-Basit Al-Khafid, Ar-Rafi Al-Mu'is Al-Mudil As-Sami Al-Basir Al-Hakam, Al-Adlu Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur, Al-Syakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafid Al-Muqit Al-Hasib, Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi Al-Hakim, Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'is Al-Syahid, Al-Haqu Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid, Al-Muhsi Al-Mubti'u Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad, As-Somad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Mu'akhir, Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali, Al-Barru At-Tawwab Al-Muntaqim Al-Afu Ar-Ra'uf Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Al-Jami Al-Ghani Al-Muni, Al-Mani Al-Dharu An-Nafi An-Nuru Al-Hadi Al-Bati, Al-Baqi Al-Waris Ar-Rashid As-Sabur. Demikianlah pembelajaran pada kali ini dengan materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.